untuk tahun 2026 kalau diselaraskan dengan keinginan, harapan Bapak Presiden agar menciptakan kerukunan di antara bangsa, maka perayaan Tahun Baru Imlek ini sendiri itu adalah isinya di dalam itu kerukunan di dalam keluarga untuk mempererat kerukunan keluarga guna mencapai hal-hal usaha di luar keluarga. Jadi sebetulnya sangat relevan dengan perayaan Tahun Baru Imlek. Tetapi dan menyambut Tahun Baru ini adalah menandakan Tahun Baru bagi masyarakat Tionghoa yang didasarkan pada siklus bulan. Jadi bulan, perputaran bulan. Dan yang paling mendasar juga itu adalah menghormati leluhur. Ya, leluhur itu adalah waktu untuk menghormati leluhur dan mengenang jasa-jasa mereka. Jadi jasa-jasa leluhur, itulah sebabnya orang Tionghoa selalu menaruh foto leluhurnya untuk dihormati. Sekalipun sudah tidak ada di bumi. Ya, jadi penghormatan leluhur adalah hal yang mendasar sekali. Kemudian kebersamaan keluarga. Waktu untuk berkumpul. Yang biasanya sibuk sana-sini, akhirnya waktu untuk berkumpul itu dilaksanakan dalam memperkuat ikatan keluarga seperti harapan Bapak Presiden. Nah, yang lain adalah doa dan harapan. Doa dan harapan adalah waktu untuk berdoa dan berharap agar tahun baru ini, yaitu tahun baru, tahun kuda api, dapat membawa kesejahteraan. Nah, untuk melanjutkan pembicaraan ini, perkenankan saya menyapa dulu kepada seluruh warga masyarakat Tionghoa di Indonesia dan dimanapun berada, untuk menyapa kepada mereka, Xin Yan Kuai Le, selamat tahun baru Imlek. Yang kedua, Kong Si Pacai, semoga selalu memperoleh keberuntungan dan keberkahan. Yang ketiga, Wan Serui, semoga segala hal yang diinginkan sesuai dengan keinginan kita. Dan yang ketiga, Senti Jiangkan. Senti Jiangkan adalah semoga selalu sehat walafiat. Ini yang saya sapa dulu supaya ini adalah tinggi sekali nilainya. Karena mengapa demikian? Tahun Baru Imlek ini sebetulnya sudah ada sejak waktu dinasti Shang. Dinasti Shang di Cina itu tahun 1046 sampai 1600 sebelum Masehi. Saya ulangi, sebelum Masehi. Itu sudah ada upacara akhir tahun. Akhir tahun menghormati dewa dan juga dewa dan leluhur. Menghormati dewa, dan itu dilaksanakan pada setiap akhir tahun. Tujuan utamanya adalah syukur atas panen tahun lalu. Jadi syukur atas panen tahun lalu dan juga mohon keberuntungan untuk panen tahun berjalan. Dalam tahun Sio tahun kuda api ini. Jadi bersyukur yang lalu dan mohon keberuntungan pada ini. Yang lain lagi, ini adalah Tahun Baru Imlek itu adalah mereka meyakini yang namanya legenda monster. Namanya Nian. Nian itu adalah tradisi monster laut. Satu monster laut yang kepalanya singa. Kepala singa. Jadi muncul setiap tahun itu untuk memangsa manusia dan ternak. Ya. Kemudian orang jadi mencari jalan supaya monster yang muncul ini jangan kita dimangsa dan ternak kita. Ternyata dia tahu kelemahannya. Kelemahannya apa? Monster Nian ini takut kepada warna merah. Maka kalau kalian melihat itu
setiap perayaan tahun baru Imlek selalu dekorasinya merah semua. Takut ya monster ini. Dan yang kedua, monster ini takut kepada ledakan yang keras. Maka dibuatlah mercun itu. Jadi kalau ada mercun ya mungkin dibebaskanlah supaya monster-monster ini lari terbirit-birit lah. Ya dah. Dan yang ketiga, monster nian ini takut kepada sinar terang. Maka dibuatlah lampion. Lampion untuk supaya ini. Nah, hal-hal ini bagaimana terbentuknya tahun baru Imlek? Jadi penetapan tahun baru Imlek itu oleh dinasti Han di China, di Tiongkok sana. Dinasti Han itu tahun 2002 sebelum Masehi sampai tahun 2020 sebelum Masehi, maka Kaisar Wu itu, Wu menetapkan penggunaan kalender lunar. Jadi didasarkan perhitungan dasar siklus bulan, merupakan tahun pertama tahun baru Imlek. Jadi dari situ oleh Kaisar Wu. Nah, itulah sejarah. Tapi intinya sebetulnya sejarahnya itu adalah bagaimana inti dari sejarah Imlek itu bagaimana meninggalkan yang lama, yaitu kebiasaan buruk, kebiasaan untuk menipu orang, kebiasaan untuk intinya itu, dan juga menyambut tahun baru yang harus bersifat semuanya berubah jadi baik gitu. Kalau ada pertanyaan silakan, tidak apa-apa. Pak, kita kan tahu Bapak adalah salah satu pengusaha yang sukses, Pak. Ada falsafah Tiongkok kah yang mempengaruhi setiap langkah Bapak selama ini balik itu, Pak? Ya, saya sebetulnya kan bisa bertahan 45 tahun berusaha karena saya dididik oleh saya punya laupan, bos besar saya, pengusaha besar yang mendidik saya. Ya, saya sudah sebutkan namanya. Itu bekerja sama dengan perusahaannya Bapak Presiden, Pak Harto dan Bu Tim. Dan saya di sana menjadi karyawan, akhirnya memimpin perusahaan. Saya diajarkan falsafah dagang. Setiap jam 4 sore diajarin saya. Jadi guru saya, suhu saya itu. Yang pertama, 1000 teman masih kurang, 1 musuh terlampau banyak. Itu yang dipakai Bapak Presiden itu. Jadi 1000 teman masih kurang, 1 musuh sudah terlalu banyak. Mengapa demikian? Kalau kita banyak saudara, kita terjatuh di pinggir jalan, dia lewat, pasti ditolong. Dalam dunia dagang, tolong menolong, bantu membantu, dukung mendukung, itu adalah hal namanya membentuk jaringan bisnis. Tapi kalau musuh, kita akan pusing terus. Yang kedua, minum air harus tahu sumbernya, harus dipelihara, jangan dikotorin. Orang yang bantu kita, yang pernah membuat kita maju, orang yang menolong kita, jangan disakiti. Tapi harus dihormati. Pandai-pandailah berterima kasih dalam hidupmu. Sekalipun tidak cocok sesuatu hal, tapi karena kamu sadar bahwa kamu telah ditolong orang, hilangkan perasaan yang tidak baik dan timbulkan hal yang kebaikan pada diri kita. Namanya minum air harus tahu sumbernya. Yang ketiga, mau ikan kecil harus umpannya besar. Mau ikan besar, umpannya besar. Jadi orang kira itu sogokan. Tidak. Ini soal namanya keunggulan individual, mampu untuk jadi kalau misalnya mau ikan kecil, mau ikan besar tapi umpan besar liwat. Nggak anjani yang udah. Nah, itu artinya apa? Kalau kau mau ikan besar tapi masuk jam 10 pagi, pulang jam 2, jangan harap akan ada rezeki besar. Saya sampai saat ini tanya semua karyawan. Saya masuk pernah berapa hari lalu jam 4 subuh. Ini jam 5 subuh. Pulang sore. Saya tidak pernah merasa lelah. Mengapa tidak merasa lelah?
Karena hati saya terpelihara. Saya bukan berpikir jahat kepada sesama. Saya tidak pernah pikir mau mencuri, mau apa segala macam. Pikiran kotor tidak ada. Saya memelihara hati saya karena dari situ berpancar kehidupan. Nah, yang lain lagi, Xiao Chen pucut, Ta Chen pulai. Tidak keluar uang kecil, tidak masuk uang besar. Xiao itu kecil, Xiao Chen. Chen itu uang, Xiao Chen pulai, Xiao Chen pucut, tidak keluar. Ta Chen, Ta itu besar, Chen uang, pulai. Jadi, jangan anggap saudara akan bisa memperoleh uang kalau tidak ada jasa. Ini banyak orang mau gratis. Jadi, backing pengusaha dapat uang, itu bukan begitu. Ada share dalam bentuk menyelesaikan masalah, masuk saham, kerja bersama, ya itu. Terus yang lain lagi, prinsip dasar bisnis itu saling terbuka, saling menghormati, dan saling menguntungkan. Nah, banyakkan pengusaha lain, saya tidak usah sebutin, dia hanya saling terbuka, saling menghormati. Padahal 3 prinsip. Kalau saling terbuka, semua harus dibuka apa yang ada. Nanti kita bicarakan untuk kerjasama. Tapi kalau sudah kerjasama, kita naik perahu, naik kapal, naik perahu, jangan dibocorin. Perahu itu tidak boleh berbuat curang. Yang kedua, mitra kita kalau ada kelemahan jangan disiarkan di luar. Jangan disiarkan di luar. Nah, satu contoh, di seberang sungai emas bertumpuk sana. Saya bermusuhan sama teman. Udah panjang permusuhan, tapi waktu sampai di seberang sungai sini ada emas di sana, perahu hanya satu. Ya kita naik perahu karena tujuan sama. Harus dilepaskan permusuhan. Soal nanti sudah tercapai, kita musuhan lagi. Tapi biasanya, kalau sudah makan bersama itu selesai. Jadi selesaikan. Orang Tionghoa itu selalu selesaikan minum kopi dan makan bersama. Nah gitu. Jadi, itu beberapa prinsip-prinsip dagang. Nah, kemudian kalau kamu tahu, singa itu, jangan takut sama singa. Maka orang Tionghoa tidak pernah putus asa. Masuk ke kandangannya supaya kau tahu itu taringnya seberapa jauh. Dan di dalam dunia dagang tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Itu guru saya bilang. Saya 45 tahun bisa bisnis karena guru saya ini. Namanya fighting spirit. Yang penting kau jangan menipu orang. Nah, itu salah satu. Kau bertanya bagus ini. Sehingga itu yang saya tularkan kepada macam-macam pemuda Muhammadiyah, pemuda HMI, Banser Ansor, kemudian PMII, Gerakan Pemuda Kristen, GMKI, Pemuda Katolik PMKRI, IAIN, saya juga datang, saya dirikan Institut Entrepreneur, saya tularkan. Banyak berhasil di Aceh juga. Saya kira itu. Jadi ada prinsip. Nah, tapi pantang. Kalau pengusaha Tionghoa itu tidak perlu pakai tanda terima, kamu pesan barang, tunggu kirim uang dulu, enggak, langsung dikirim. Jaringannya sudah terbentuk atas dasar kepercayaan. Jadi basis daripada hubungan dagang orang Tionghoa itu kepercayaan. Sekali tidak jujur, coret. Enggak ada harapan lagi. Ya, jadi jangan sampai menjadi pengusaha atau tidak untung. Jadi rata-rata orang lain itu kalau jadi pengusaha yang penting kita dihormati, oh dia pengusaha. Enggak, bukan gitu. Pengusaha Tionghoa dia tidak berhenti sebelum mencapai keuntungan. Dan itu yang menjiwai saya. Saya tidak berhenti sebelum saya dapat itu. Saya tidak boleh. Pemenang bukannya tidak pernah kalah, tapi tidak pernah menyerah. Never give up. Nah itu. Pak, Bisma kan dibentuk kalau nggak salah tahun 2000 Pak ya? 2000. Ya, masa yang sangat krusial bagi transisi demokrasi dan pengakuan identitas Tionghoa di Indonesia Pak. Bagaimana Bapak melihat transformasi perayaan Imlek dari tahun 2000 hingga sekarang dalam konteks penerimaan sosial oleh nama agama ini Pak? Ya, sebelum tahun 2000 itu adalah masa yang krusial bagi masyarakat Tionghoa dan dilarang merayakan tahun baru Imlek di luar rumah. Tapi tahun 2000 Gus Dur dengan peraturannya membebaskan.
Kemudian 2003 itu Ibu Mega mengadakan keputusan bahwa itu dijadikan Hari Raya Nasional. Nah, tahun 2000 oleh Bapak Nurcholish Madjid, cendekiawan Islam yang sangat nasionalis dan sangat dihormati, mengumpul seluruh yang mewakili agama, 5 agama, Konghucu belum ada waktu itu, dan kami rapat dari Majelis Ulama, dari PGI dan lain-lain, Parisada Hindu Dharma, akhirnya menentukan bahwa kita dirikan BISMA, Wadah Kerukunan Beragama Indonesia. Mengapa dikatakan BISMA? Itu kepanjangannya supaya tidak saling campur antar agama, akidah, teologi tidak saling campur, digelarlah namanya BISMA, Badan Interaksi Sosial Masyarakat, Wadah Kerukunan Beragama Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Jadi kenapa demikian? Supaya tidak saling membahas masalah akidah, teologi maupun kitab suci. Nggak usah. Jadi ini betul-betul mendekatkan manusia yang beragama dalam kerukunan, dalam perbedaan akidah, teologi, agama, werda dan lain-lain, tetapi kewajiban sosial untuk saling rukun dan damai untuk membangun bangsa. Itu jadi ditetapkan oleh Pak Nurcholish Madjid demikian. Saat pertama Pak Nurcholish Ketua Umum dan saya Sekjen. Jadi itu sangat saat itu masa transisi sangat sulit, tetapi ada Bapak Nurcholish Madjid, saya panggil dia sebagai kakanda saya dan sangat saya hormati. Saya terharu ini kalau ingat beliau. Beliau itu adalah orang cendekiawan Islam yang sangat luar biasa. Luar biasa. Dia mau membangun negara ini dengan rukun dan damai. Dan itu menjiwai saya sampai saya tetap mengabdi di Wadah Kerukunan Beragama Indonesia. Jadi apa harapan dan keinginan Bapak sendiri di tahun baru Imlek 2577 dan Cap Gomeh dalam kerukunan beragama dalam NKRI? Ya, tentu masyarakat Tionghoa yang merayakan di Indonesia seluruhnya dan juga yang berada di luar negeri, ya tentu pengharapan kita untuk masyarakat Tionghoa di Indonesia tetaplah berperan dalam pembangunan nasional. Dukung Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh program pemerintah. Hindari berbuat hal-hal yang bisa menyengsarakan rakyat. Perilaku lama sesuai dengan tujuan Imlek ini, meninggalkan hal keburukan untuk menghadapi hal kebaikan. Tinggalkan hal yang buruk dan lakukan hal yang baik. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Tionghoa yang merayakan Imlek, sekali lagi saya sampaikan, semoga seluruh masyarakat Tionghoa dimanapun berada selalu sehat walafiat. Selalu sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kongsi percaya, Xin Yan Kuai Le, Wan Serui, Nian Nian Yui.